Selamat pagi, siang, dan sore. Saya Christian Lee. Untuk para hadirin sekalian, saya akan menjelaskan cara membuat chart of account, jurnal umum, buku besar, dan trial balance. Jadi yang harus kita lakukan pertama-tama adalah membuat chart of account-nya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan keterangan dan nomor akun. Ini di keterangan ada akun kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada asuransi, ada peralatan dan lain sebagainya. Ini merupakan nomor akun. Jadi dalam prakteknya ini bisa berubah-ubah, bisa lebih dari 3 digit. Namun ini adalah suatu jenis dari suatu pengelompokan. Jadi digit awal satu itu artinya aset, digit awal dua itu artinya liabilitas, dan digit awalnya tiga itu adalah ekuitas. Jadi sekarang kita akan menggabungkan nomor akun ini dengan keterangan yang ada. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan rumus concatenate. Jadi yang harus pemirsa lakukan pertama-tama adalah sama dengan, lalu ketikkan concatenate. Ini sudah ada ya. Lalu langsung kita klik kolom yang ini, terus kita tambahkan titik koma. Karena saya ingin ada spasi di antara ini, saya akan menambahkan spasi dengan cara petik 2 spasi, petik 2 lalu dilanjutkan lagi dengan titik koma, lalu bisa dimasukkan kolom yang pas ini. Lalu tinggal ditutup dengan tanda kurung, tutup, lalu enter. Nah, sudah jadi. Nah, untuk yang lain bagaimana? Untuk yang lain simple, tinggal ditarik ke bawah. Sudah jadi. Itu saja untuk dari chart of account ini. Selanjutnya kita akan pindah ke jurnal umum. Jadi sekarang kita akan masuk kepada pembuatan jurnal umum. Yang pertama, kita akan membuat tabel seperti ini. Ini adalah nomor, tanggal, akun debit, akun kredit, dan DBKR ini adalah kolom di mana saldo akan diinput saldo. Di sini ada keterangan transaksi, dan di sini ada akun. Jadi tabel akun ini akan memudahkan kita nanti saat kita akan membuat pivot. Jadi sebelum kita masuk pada pembuatan jurnal umumnya, kita memasukkan transaksinya, kita pertama-tama harus membuat yang namanya itu data validation. Kenapa kita harus membuat data validation? Agar memudahkan kita dalam menginput akun-akun tersebut, juga tidak akan ada kesalahan ketika kita menginput. Karena jika ada kesalahan, satu huruf besar, satu huruf yang kecil, atau kekeliruan lainnya, itu akan menghancurkan pivot yang akan kita buat nanti. Jadi cara membuat data validation adalah pertama-tama kita bisa blok dua kolom ini. Setelah kita blok dua kolom ini, kita bisa pergi ke data. Lalu jika di Excel versi saya, data validation langsung muncul. Namun di beberapa versi Excel lainnya, data validation-nya hanya terdapat logo seperti ini ya. Oke, jadi bisa kita klik. Lalu di sini ada allow. Kita bisa pilih list. Source-nya dari mana? Source-nya dari yang charts of account yang telah kita buat tadi. Bisa kita langsung blok ini dari atas sampai ke yang paling bawah. Tinggal di OK kan. Lalu di sini sudah bisa memilih transaksi dan memilih akun. Jadi ini akan memudahkan kita untuk transaksi. Jadi kali ini kita akan mengerjakan kasusnya. Kita akan mengerjakan kasusnya di tabel yang telah kita buat dengan kwitansi yang saya telah buat juga. Jadi di transaksi nomor 1 pada tanggal ini, transaksi yang pertama ada pada tanggal 3 November 2023.
Di sini adanya pembayaran asuransi. Jadi yang kita perlu masukkan di akun debit itu adalah beban asuransi. Lalu akun kreditnya otomatis kas. Kenapa? Karena ketika kita membeli asuransi, ini dibayarkan tunai, jadi otomatis yang berkurang kas. Lalu di sini totalnya adalah 8.250.000. Jadi kita tinggal kita copy. Setelah itu keterangannya apa? From tarik ke bawah, sudah. Lalu sekarang transaksi nomor 2 ada pada tanggal 5 November 2023. Jadi ada yang sedikit spesial dari ini ya, transaksi ini. Kenapa? Karena kita akan membeli properti yang merupakan tanah. Jadi karena kita belum mempunyai akunnya, kita harus membuat terlebih dahulu. Nah ini telah saya buat ya, caranya sama, nama akunnya akan saya ubah. Nah, caranya sama. Anda tinggal mengetikkan keterangannya apa, lalu akunnya berapa, dan langsung otomatis terisi di sini. Karena tadi kita sudah buat rumus atau pakai rumus concatenate ya itu sekarang ya tinggal gitu saja. Namun ketika dicari di sini sebenarnya belum tentu ada, tapi caranya adalah bisa diblok lagi. Sebentar, bisa diblok lagi, lalu diulangi data validation-nya. Nah, jikalau tadi Anda belum menambahkan akun, ini hanya saya gunakan untuk contoh saja ya, karena kan tadi di awal sempat dijelaskan. Ketika Anda belum melakukannya seperti saya, maka Anda hanya akan sampai di E24. Namun Anda bisa ulang tarik ke sini. Jadi sekarang sudah ada di E26. Jadi otomatis jika Anda cari di sini pasti akan ada. Jadi di debit kita akan masukkan tanah. Lalu beban administrasi. Kenapa tanah masuk di debit? Karena ini merupakan aset ya, karena kita beli ya. Jadi ini jadi aset kita. Lalu setelah itu di sini sekarang kita akan masukkan utang karena ini masih secara kredit. Jadi di tanah ini akan kita masukkan nominalnya 550 juta rupiah. Dan tadi beban administrasinya adalah 25 juta rupiah. Lalu di sini kita akan masukkan totalnya. Masukkan totalnya saja. Di keterangannya kita akan masukkan eh, berarti ini pembayaran eh permintaan sorry
ditarik ke bawah. Jadi selanjutnya transaksi nomor 3 ada pada tanggal 8 November. Ada pada tanggal 8 November. Jadi di sini tertera bahwa kita akan membayar angsuran pertama kita. Jadi pertama-tama sudah dipastikan utang kita akan berkurang. Utang itu saldo normalnya terdapat di kredit. Jadi ketika kita ingin mengupdate, ini kan kita utang berkurang kan, akan berkurang karena kita bayar pakai kas. Jadi di sini otomatis account payable, kenapa utangnya ditaruh di debit? Karena saldo normalnya di kredit. Saldo normal itu ketika saldo itu bertambah. Kalau berkurang otomatis di debit. Ya, lalu sebaliknya kita taruh kas di sini karena kas kita berkurang sesuai dengan saldo normal yang tadi telah saya jelaskan. Jadi di sini pertama-tama dia membayar 275. Nah, ya. Nah, jadi keterangannya apa? Keterangannya di sini adalah pembayaran properti. Sedikit typo ya. Oh, oke. Selanjutnya, pada transaksi yang keempat, itu ada pada tanggal 10. Jadi pada tanggal 10 ini, kita bisa lihat. Di sini ada pembelian mesin fotokopi dan mesin cetak. Jadi ini dibayarkan secara kas ya. Jadi karena mereka adalah tergolong dalam akun peralatan kantor. Kenapa mereka bisa disebut peralatan? Karena mereka barang yang tidak habis pakai. Mereka adalah aset yang tidak habis pakai. Sedangkan kalau perlengkapan contohnya seperti kertas atau tinta. Sedangkan eh, peralatan itu mesinnya. Jadi itu tidak habis pakai. Sedangkan peralatan itu habis pakai. Nah, itu kadang pertanyaan yang sering membuat bingung. Jadi saya jelaskan juga. Nah, di sini berarti bertambahnya apa? Otomatis yang bertambah adalah equipment atau peralatan ya. Dan di sini yang berkurang otomatis apa? Dibayarkan secara tunai. Jadi otomatis yang berkurang kas. Di sini diberitahu bahwa totalnya adalah 20 juta. Di sini kita bisa tulis pembelian mesin ya. Lalu kita tarik ke bawah. Sekarang kita akan lanjut kepada transaksi kita yang kelima. Di sini transaksi kelimanya ada pada tanggal 12 November 2023. Jadi di sini kita bisa dibilang kita mendapatkan pendapatan jasa ya. Namun ini tercatat sebagai piutang. Otomatis kita belum dibayar, tapi kita telah melakukan jasanya. Nah, jadi akun apa yang harus kita taruh di sini?
Pertama, karena kita sudah tahu bahwa kita dihutangkan, ada orang yang ngutang sama kita, perusahaan kita. Jadi otomatis di sini yang bertambah adalah ini ya, piutang. Jadi kita cari, oh iya di sini, ini piutang kita. Dan yang bertambah juga adalah pendapatan jasa. Jasa di sini. Jasa, service revenue, service revenue kita bisa dapat di sini dan jumlahnya adalah 14 juta. Bisa copy. Lalu di sini keterangannya adalah pendapatan desa. Selanjutnya pada transaksi nomor 6 yaitu pada tanggal 15. Di sini tercatat kita ada pendapatan lagi ya. Cuman bedanya ini adalah pendapatan sewa. Di sini berarti kita juga dihutangkan. Berarti kita mempunyai piutang terhadap mereka. Jadi tetap sama di sini adanya piutang usaha, receivable. Terus di sini karena ini berbeda, ini pendapatan sewa, kita akan mendapatkan pendapatan sewa jika belum ada. Sebentar. Iya, belum ada. Jadi kita mendapatkan pendapatan sewa itu berarti rent ini dan sudah langsung muncul. Yang kita perlu ubah itu ya yang seperti tadi, karena kita mendapatkan akun baru agar kedetek di data validation. Cuma menambahkan satu kolom saja. Oke. Nah, sekarang jika kita cari, pasti sudah langsung muncul di paling bawah. Di sini tercatat sebesar 45 juta rupiah. Langsung kita copy paste. Terus di sini kita bisa menuliskan keterangannya sebagai pendapatan sewa. Sekarang kita ada di transaksi nomor 7, yaitu pada tanggal 18. Oke, jadi di sini menurut kwitansinya ada yang membayarkan piutang terhadap kita, atau ya kita bisa dibilang kita menerima. Jadi karena piutangnya telah terbayar, kita kas kita otomatis bertambah karena kita mendapatkan tunai ya istilahnya, dan otomatis piutang kita berkurang. Di sini tercatat bahwa mereka masih memiliki piutang sebanyak 20 juta, namun mereka hanya baru membayarkan 10 juta. Yes, di sini 10 juta
Lalu keterangannya bisa kita tulis. Sekarang kita berada di transaksi nomor 8. Jadi transaksi nomor 8 ini ada pada tanggal 20. Jadi di sini kita mendapatkan pendapatan jasa lagi, tapi dalam bentuk piutang seperti pada transaksi nomor 5. Jadi otomatis piutang kita bertambah, lalu pendapatan jasa juga bertambah. Setelah itu kita ngecek berapa nominalnya, 30 juta. Nah, seperti biasa, eh, akan mengikuti pada transaksinya. Karena ini pendapatan jasa beda ya. Yang ini bukan konsultasi, melainkan pelatihan di Berkshire. Nah, sekarang kita ke transaksi nomor 9 pada tanggal 22. Jadi pada tanggal 22 ini kita membeli instalasi sistem keamanan. Instalasi sistem keamanan itu apa? Apakah itu perlengkapan? Apakah itu peralatan? Sesuai yang tadi saya sudah jelaskan bahwa barang yang tidak habis dipakai itu merupakan peralatan. Jadi, karena ini merupakan sistem keamanan, pasti ini merupakan alarm, CCTV, passcode untuk pintu, dan lain-lain. Otomatis itu tidak akan habis. Jadi yang saya masukkan di sini adalah equipment, ya, peralatan. Dan ini dibayarkan secara kas, jadi otomatis kas kita udah kurang. Di sini nominalnya adalah 35. Nah, untuk keterangan kita tulis apa? Kita tulis saja pembelian, pembelian, dan tadi instan. Oh iya, saya pakai instalasi. Lalu nomor 10, transaksi nomor 10, dan pada tanggal 25, yaitu 20. Jadi di sini adanya penerimaan pembayaran piutang sama seperti nomor transaksi nomor 7, adanya pembayaran piutang terhadap kita. Jadi seperti biasa kas kita bertambah, lalu piutang kita berkurang. Di sini ada pembayaran sebanyak 50.
Jadi di transaksi yang ke-11 ini ada pada tanggal 27. Oh, sorry, sorry, sorry. Jadi di sini adanya pembelian laptop dan monitor. Otomatis seperti yang tadi saya bilang, ini tidak habis pakai. Jadi ini termasuk peralatan. Lalu ini dibayarkan secara tunai, berarti kas kan, tidak berhutang. Kita tidak berhutang kepada orang. Jadi ini ada sebanyak 200. Merupakan pembelian laptop dan lalu pada transaksi sekarang kita akan masuk kepada transaksi yang ke-12 pada tanggal 29 November 2020. Nah, jadi di sini adanya jadi sekarang kita akan masuk pada transaksi yang ke-12 ini pada tanggal 29. Jadi di sini adanya ini ya pendapatan lagi. Kita mendapatkan pekerjaan yaitu pendapatan jasa konsultasi IT. Jadi kita di sini dibayar secara piutang ya. Mereka mempunyai utang terhadap kita. Jadi secara piutang, jadi piutang kita bertambah, lalu juga pendapatan jasa bertambah. Ini sebanyak 51 juta. Pendapatan jasa, namun hanya belakangnya yang diubah. Pendapatan jasa konsultasi. Nah, ini merupakan transaksi terakhir kita ya. Jadi kita jadi tanggal 30 ada pembayaran piutang. Di sini kita ada pembayaran piutang sebesar 130.500.000 rupiah. Jadi pembayaran piutang berarti kas kita bertambah dan piutang kita berkurang. Jadi di sini kita tuliskan seberapa banyak kita bayar. Penerimaan, sorry. Nah, ini sudah selesai dan sudah sesuai dengan kwitansi yang telah saya berikan tadi. Sekarang kita akan membuatkan alat bantunya untuk ini ya, untuk pivot. Jadi yang pertama kita akan lakukan adalah dengan if. Jika sebelah kiri atau debit itu kosong, maka kita akan pilih sebelahnya. Namun, sebaliknya,
Jika tidak ada, dia akan ambil sebelahnya. Lalu kita kurung tutup, tinggal enter. Nah, kalau masih belum mengerti, akan saya jelaskan lagi. Sama dengan if, jika kiri tidak ada isinya, maka yang akan diambil yang kanan dan sebaliknya. Simple. Nah, untuk membuktikan ini gampang, tinggal di drag ke bawah. Nah, sudah terbukti. Ini isi yang kiri, ini yang kiri, ini yang kanan, yang tertera di sini, ini yang kiri, ini yang kanan. Nah, sudah cocok semua sesuai dengan data yang ada. Jadi sekarang kita akan menggunakan pivot untuk membuat buku besar. Kenapa kita menggunakan pivot? Karena pivot itu akan mempermudah kita, mempermudah hidup kita. Karena kita tidak perlu membuat rumus lagi dari nol. Jadi kita bisa langsung otomatis dari pivot. Jadi pivot ada di insert, kita bisa langsung klik, lalu kita ke jurnal, lalu sekarang kita akan blok dari nomor sampai ke bawah sini. Oke kan? Nah sekarang kita harus tahu item mana saja yang masuk di buku besar, karena buku besar merupakan ringkasan dari jurnal umum. Nah, di sini nomor saya rasa tidak perlu, tanggal tentu saja kita perlu, akun tidak diperlukan, namun saldo-saldo ini pasti diperlukan. Keterangan sudah otomatis diperlukan dan akun juga diperlukan. Alat bantu yang tadi sudah kita buat itu ya. Jadi value-nya di sini sum, cuman ada beberapa laptop yang atau beberapa software yang tidak memakai sum, melainkan count. Nah, atau yang lainnya. Nah, dari sana bisa diganti ke sum. Sekarang di sini akun terletak di rows. Harusnya tidak. Akun dipindahkan ke filter. Nah, kenapa akun dipindahkan ke filter? Karena ini merupakan ringkasan. Jadi ketika akun kita pindahkan ke filter, kita bisa memilih satu-satu. Misalnya, kita akan memilih kas, hanya kas yang keluar. Kita mau memilih piutang, hanya piutang yang keluar. Kita memilih peralatan, hanya peralatan yang keluar. Jadi seperti itu. Kas dulu. Oke, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke field item ya. Kita masuk ke field items yang ini di menu pivot table analyze. Kita akan masuk ke yang calculated field. Nah, kita ganti namanya menjadi kredit ya. Kita coba buat yang kredit terlebih dahulu. Nah, rumusnya merupakan if. Kita pakai if di sini. Jika jika kredit lebih besar daripada debit, maka maka kredit dikurangi debit. Selain daripada itu, setelah itu kita oke kan?
Udah muncul ya. Sekarang kita coba yang debit atau kebalikannya. Caranya persis, cuman hanya dibalik saja rumusnya. Kita masuk di sini, rumusnya hampir mirip. Debit, debit, saat debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Selain daripada itu, tadi, oke, jadi ini sudah keluar, sudah keluar. Jadi jika kita ganti akunnya menjadi piutang, akan keluar seperti ini. Jika kita ganti menjadi utang, akan keluar seperti ini. Jika kita tekan dapatkan jasa akan keluar. Oke, jadi pada tahap selanjutnya kita akan membuat, kita akan mengcopy satu-satu ya. Jadi eh, kita bisa mendapatkan ya semua akunnya lengkap gitu. Jadi ya kita tinggal ketik ini. Sekarang kita tinggal pilih, karena yang cash sudah ada, jadi kita pilih yang account receivable. Samping, kita melakukan hal yang sama, kita pilih yang equipment. Setiap ini tentunya berbeda. Kalau saya saran, kenapa saya ke samping? Kalau saya sarankan, dikarenakan kalau ke bawah itu harus diberikan space lebih. Nah, di sini saya berikan contohnya. Jadi contohnya itu seperti ini. Semisalkan saya taruh di bawah, maka ketika saya ingin membuka cash itu tidak bisa. Kenapa? Dikarenakan tidak muat, tidak ada space lain. Jadi mau tidak mau, lebih enak sebenarnya ke samping. Karena memudahkan kita juga. Sehabis tanah, berarti kita punya account payable. Tinggal dilakukan sampai selesai, sampai sekiranya semua akun telah diinput. Jadi sekarang service revenue. Tinggal diinput satu-satu saja. Ini sangat memudahkan kita. Karena ketika kita harus mengerjakan manual, itu memakan waktu yang sangat lama. Di paste, tinggal diganti judul akunnya. Kita bisa langsung mendapatkan yang kita inginkan. Sudah selesai.
Ya, kira-kira beginilah cara membuat buku besar menggunakan pivot. Selanjutnya kita akan masuk ke neraca saldo. Sekarang kita akan membuat neraca saldo, yaitu step terakhir. Jadi, buatnya simple, kita cukup copy dari buku besar. Setelah itu, akun yang awalnya difilter, kita pindah ke rows. Setelah kita pindah ke rows, ada beberapa akun yang, akun, ada beberapa komponen yang harus dihapus ya. Jadi yang pertama dihapus itu otomatis tanggal, lalu DB, setelah DB ada KR yang dihapus, setelah itu keterangan. Jadi kita hanya menyisakan akun dan ini ya teman-teman. Jadi kita hanya menyisakan akun dan apa namanya, eh, saldo, saldo ya, saldo dari setiap akun yang telah ada di buku besar. Jadi setelah di select all, ini bisa dipencet yang blank, yang karena kita nggak butuh ya, kita hanya butuh rekening-rekening yang ada ini. Gitu. Setelah itu, ketika grand totalnya tidak muncul, ini merupakan masalah yang sering terjadi. Kita bisa ke desain, kita bisa pilih grand total, lalu kita bisa off for rows and column. Jadi kita di sini hitung sendiri ya. Jadi ya kita bisa tulis itu biasanya kalau sesuatu itu tulisannya total, lalu kita bisa pakai rumus sum. Sum itu kita total itu. Nah, sekarang juga yang di sini sum juga, sum tentang balance. Jadi sekian pembelajaran dari saya dan sedikit ilmu yang bisa saya sharing. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika saya ada kesalahan dan sedikit gugup ketika penyampaian. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kalian semua. Sekian dari saya, Kristiandi. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih.